Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kalian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan kalian juga harus tetap berdoa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memasuki materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak mau nanya dulu nih kepada kalian semua. Bagaimana jika kamar kalian itu kotor dan berantakan, bagaikan kapal pecah? Nah, benar sekali ya. Jika kamar yang kotor dan berserakan di mana-mana itu tidak tertata rapi, maka kamar kalian itu akan menjadi sarang penyakit dan sarang nyamuk. Nah, Bapak mau tanya lagi, bagaimana jika kelas ini kotor dan banyak sampah? Nah, benar ya, jika kelas ini kotor dan banyak sampah, maka kalian tidak akan nyaman dalam belajar dan tidak akan konsentrasi ketika Bapak menjelaskan materi. Sebabkan kalian itu terganggu karena bau sampah yang sangat menyengat. Itu akan membuat konsentrasi kalian buyar dan tidak fokus. Kalian pasti bertanya, kenapa sih Pak kita harus menjaga lingkungan? Nah, Bapak akan menjelaskan ya, kenapa kita harus menjaga lingkungan sekitar. Karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban kita semua. Karena jika lingkungan kita bersih dari sampah dan lingkungan kita tertata rapi, maka selain kita terhindar dari berbagai penyakit, kita juga akan merasa nyaman di lingkungan sekitar karena lingkungannya itu sangat bersih dan tertata rapi. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menjaga lingkungan seperti tempat tidur, rumah, kelas, dan di sekolah. Nah, Bapak akan menjelaskan yang pertama itu cara menjaga tempat tidur. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak mau bertanya dulu nih kepada kalian semua. Siapa saja sih di sini yang selalu membersihkan dan membereskan tempat tidur ketika selesai tidur? Wah, anak Bapak hebatnya semuanya, pada rajin. Nah, jadi cara menjaga tempat tidur yaitu seperti membereskan bantal, membereskan guling, membereskan spray, membereskan selimut. Itu merupakan cara menjaga lingkungan tempat tidur. Karena jika kalian tidak membereskannya, maka kamar kalian itu akan berantakan dan kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai penyakit dan akan menjadikan sarang nyamuk. Karena kalian itu tidak menjaga lingkungan tempat tidur kalian, dan kalian itu akan terdampak dengan penyakit gatal-gatal. Yang kedua, cara menjaga lingkungan rumah. Nah, Bapak mau nanya lagi nih, siapa di sini yang selalu membantu orang tua ketika hari libur? Wah, anak Bapak rajin semua dan selalu membantu orang tua ya. Nah, jadi cara menjaga kebersihan lingkungan rumah yaitu seperti menyapu lantai, mengepel lantai, menyapu langit-langit rumah, membersihkan bak mandi, dan sebaiknya rumah kita itu memiliki ventilasi yang baik supaya rumah kita itu tidak terasa sesak dan udara di dalam
rumah itu agar tetap sejuk karena ada ventilasi. Jadi udara yang ada di dalam rumah itu akan keluar melewati ventilasi, dan udara yang di luar itu akan masuk ke dalam rumah, sehingga udara yang ada di dalam rumah itu menjadi segar dan fresh. Yang ketiga, menjaga lingkungan kelas. Nah, di sini siapa saja sih yang sering pulang ketika piket kelas? Ayo siapa? Nah, jadi ketika kalian kebagian untuk membersihkan kelas, kalian itu jangan langsung pulang. Kalian itu harus menjalankan piket kelas supaya kelas kalian itu tetap bersih dan nyaman ketika belajar. Jadi cara menjaga kebersihan kelas itu menjalankan piket kelas seperti menyapu lantai, mengepel lantai, menghapus tulisan di papan tulis, dan membersihkan kolong meja dari sampah. Bapak mau tanya nih, siapa di sini yang sering membuang sampah ke dalam kolong meja? Nah, kalian itu jangan membuang sampah ke dalam kolong meja ya, karena itu akan menyebabkan sarang penyakit dan sarang nyamuk. Ketika belajar pun kalian akan terasa terganggu oleh baunya sampah itu. Jadi saran Bapak, ketika kalian jajan dan selesai makan, sampahnya atau bungkus makanannya itu buanglah kepada tong sampah atau tempat sampah yang sudah disediakan, yang sudah ada di dalam kelas, supaya sampahnya itu tidak berserakan dan kelas kalian itu akan terlihat bersih dan rapih. Yang keempat itu cara menjaga lingkungan di sekolah. Nah, Bapak mau tanya nih, di sini siapa sih yang sering mencoret dinding WC dan dinding kelas? Nah, kalian itu jangan mencoret-coret dinding WC dan dinding kelas. Jika kalian ingin menggambar atau mencoret-coret, lebih baik menggambar di dalam buku gambar, dan gambarnya itu diberikan kepada Bapak supaya Bapak nilai. Dan setelah dinilai, kalian bisa menempel di dalam kelas kalian. Dan cara menjaga lingkungan sekolah diantaranya seperti tadi ya. Jadi kalian itu jangan mencoret-coret dinding WC dan dinding kelas. Dan kalian juga harus bisa merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah, supaya tanaman yang ada di sekolah itu tidak mati dan menjadikan lingkungan sekolah menjadi asri dan tertata rapih karena adanya tanaman hias. Nah, anak-anak, kalian kan sudah tahu bagaimana sih cara menjaga lingkungan tempat tidur, lingkungan rumah, kelas, dan lingkungan sekolah. Nah, Bapak di sini akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian diberikan tugas untuk membantu orang tua kalian membersihkan rumah. Nah, nanti hasil laporannya itu kasih ke Bapak supaya Bapak nilai ya anak-anak. Berhubung waktunya sudah habis, Bapak pamit ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang Bapak sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kalian semua. Duduk siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya harus dikerjakan dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.